Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sariwafa Fariza, NIM E20191154. Di sini saya akan mereview kembali materi Ekonomi Makro Islam sebagai UTS Ekonomi Makro Islam. Yang pertama adalah definisi dari ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan hukum. Secara garis besar, ekonomi adalah manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi pada barang dan jasa. Yang kedua adalah pembagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi teori, yang kedua adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ini memberikan deskripsi terhadap data-data dari fenomena yang terjadi. Contohnya adalah krisis moneter di tahun 1998 di Indonesia. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ini menjelaskan pengertian, sebab akibat, juga cara kerja sistem perekonomian. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Jadi pemanfaatan ilmu secara langsung oleh individu dalam pengambilan kebijakan, pedoman atau standar dalam menyelesaikan masalah ekonomi tertentu. Setelah itu kita akan membahas yang ketiga adalah pembagian dari ilmu ekonomi teori. Pembagian dari ilmu ekonomi teori ada 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang pembahasannya secara keseluruhan dan sifatnya analisisnya bersifat global. Contohnya adalah inflasi, pengangguran. Dan yang kedua adalah ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu yang membahas kegiatan ekonomi dalam lingkup yang kecil atau khusus. Contohnya adalah kenaikan BBM. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah satu perekonomian yang perekonomiannya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional. Jadi, ilmu perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Ekonomi terbuka juga disebut dengan ekonomi 4 sektor. Yang pertama adalah sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Sektor rumah tangga adalah sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Sedangkan sektor perusahaan adalah yang terdiri dari sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sedangkan sektor pemerintah adalah yang memiliki kebijakan atau wewenang dalam mengatur kegiatan rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan sektor luar negeri adalah Sektor luar negeri adalah perekonomian dunia yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua adalah siklus dari perekonomian terbuka. Jadi siklus perekonomian terbuka itu adalah hubungan di antara keempat sektor dalam perekonomian terbuka yang mereka berempat saling berhubungan. Yang pertama adalah dari pihak rumah tangga. Jadi hubungan antar rumah tangga dengan perusahaan, yaitu mereka menjual sumber daya manusia yang mereka miliki untuk dijual kepada perusahaan. Yang kedua adalah hubungan dengan pemerintah, yaitu dengan rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan negara lain, yaitu rumah tangga mengimpor barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah perusahaan.
Hubungan perusahaan dengan rumah tangga dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang setelah itu hubungan dengan pemerintah sama dengan rumah tangga, perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang setelah itu adalah hubungan dengan luar negeri atau dengan dunia internasional. Jadi perusahaan melakukan impor barang atau jasa dari luar negeri melalui pasar barang. Sedangkan pemerintah memiliki peran sebagai penerima pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya adalah negara lain. Jadi negara lain mempunyai peran terhadap rumah tangga, yaitu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mereka jual di pasar barang luar negeri atau di pasar luar negeri. Sedangkan kepada perusahaan, mereka luar negeri ini mempunyai peran untuk mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah pengertian dari ekspor dan impor. Ekspor adalah kita yang mengeluarkan barang atau jasa kepada negara-negara lain yang ada di dunia. Dan impor adalah kita yang menerima barang atau jasa dari negara-negara lain di dunia. Dan apa alasan terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan kondisi produksi, yang kedua adalah penghematan biaya, dan yang ketiga adalah perbedaan selera. Pertama adalah pengertian dari perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup itu adalah perekonomian tanpa adanya kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Sedangkan perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu artinya tidak ada kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam perekonomian tertutup, pengeluaran masyarakat sepenuhnya terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Dan perumusan dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah Y sama dengan C plus I. Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption atau konsumsi, dan I adalah investment atau investasi. Dalam perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah juga ada siklus perekonomian, yaitu hubungan di antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi rumah tangga menjual sumber daya manusia yang mereka punya kepada perusahaan, contohnya seperti tanah, modal, tenaga kerja, atau keahlian. Dan perusahaan memberikan balas pendapatan sebagai balas jasa. Setelah itu juga rumah tangga membeli barang atau jasa yang diproduksi atau dari perusahaan. Dan juga tentunya perusahaan juga mempunyai peran untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.